Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahil iman wal islam wa bismillahir rahmanir rahim wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nurul wujud wa imam kulli mawjud yusallu alaihi akramul akramin ya asrari akrar bi sirri wa sifatil kamaliyah bi adadi siddiqi ma'arifatil ladunni bi tariqatil muhammadiyah wa naqatil ma'rifiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita melanjutkan belajar bersama di dalam firman Allah surat Al-Ankabut. Jadi mana artinya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi di dalam sholat kita itu terdapat banyak rahasia-rahasia yang membuat kita manusia itu mendapatkan jalan kebenaran, jalan kebaikan seharusnya. Makanya kita senantiasa koreksi di dalam ibadah kita, terutama ibadah sholat kita yang mungkin belum bisa 5 waktu diperbaiki. 1 waktu jadi 2 waktu, 2 waktu jadi 3 waktu, 3 waktu jadi 4 waktu, ya, sampai sempurna 5 waktu. Yang punya hutang sholatnya digodok, ya, sambil terus belajar tentang sholat, karena sholat ini adalah pertanyaan yang utama, pertanggungjawaban yang utama kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berusaha maksimal di dalam ibadah sholat kita, insya Allah di dalam kehidupan kita pun perlahan akan ditata sama Allah Ta'ala, baik di dalam segi dunia maupun akhirat kita, ya. Banyak rahasia di dalam sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya kita, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sholat itu adalah episode kita, nyambung kita kepada Allah Rabbul Alamin. Terus diperbaiki di dalam sholat kita, dirasakan, dihayati, sampai benar-benar merasakan kita menghadap kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam, ya. Termasuk saya, ya. Ojo sejajar melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat itu benar-benar rasa tempat untuk kerinduan kita, tempat kita untuk bermunajat, tempat kita untuk berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, Allah Rabbul Alamin. Dirasakan betul-betul sampai kita merasakan kita yang butuh sholat, benar-benar kita merasakan bahwa kita yang butuh dengan Allah, karena Allah tidak butuh sama sekali dengan kita. Kita mau sholat ya, kita nggak sholat ya, Allah tidak butuh. Allah nggak pensiun hanya karena gara-gara kita manusia tidak sholat, tidak sujud kepada Allah. Allah tetap Tuhan semesta alam. Mau kita ngakui Allah kayak nggak ngakui Allah kayak, Allah tetap Tuhan yang esa, tiada Tuhan selainnya, ya. Itu ditanamkan betul di dalam hati kita, kita rasakan betul, dihayati betul, dipelajari betul. Sekarang sudah banyak bisa belajar dari buku-buku yang beredar, bisa belajar dari media sosial, tapi tetap nanti konsultasi dengan guru-guru kita, mana yang benar ini sanadnya, sumbernya, nanti ditanyakan kepada guru-guru kita, apakah sumber ini betul adanya ataukah tidak benar. Itu ditanyakan pada guru-guru, ya. Karena belajar dalam belajar ilmu agama itu tidak bisa kita belajar dari Google, tidak bisa kita belajar langsung dari kita,
tapi kita harus punya guru yang untuk membimbing kita. Apakah sanad betul ini, sanadnya sudah betul ataukah kurang? Ya, butuh guru. Ustadz kita, ulama-ulama kita, mungkin siapa yang ibu-ibu mau dengan ustadz-ustadznya, guru-gurunya bisa dimanapun, tidak harus dengan saya, karena ilmu itu luas. Mungkin di sini di Markas Al-Fatih mengajarkan begini, ada yang kurang, monggo ditanyakan ke pengajian guru-gurunya yang lain, monggo silakan untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi. Ya. Jadi pengajian itu bukan untuk saing-saingan, tapi semata-mata untuk mencari petunjuk kebenaran, untuk menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu matuddin, faman aqamaha faqad aqama ad-dina, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Sabda Nabi Muhammad SAW, sholat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, maka berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti dia merobohkan agamanya. Sampai seperti itu. Yang dimaksudkan ini adalah, jikalau kita tidak menegakkan sholat kita, sama seperti kita nggak menegakkan agama Islam di dalam diri kita. Ya, karena rukun Islam sendiri setelah syahadah, setelah mengucap dua kalimat syahadah, setelah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita wajib melaksanakan tugas-tugas amanah dari Allah. Salah satunya sholat. Kalau kita tidak menegakkan sholat kita, berarti kita belum tegak di dalam beragama Islam. Paham ya? Sholat itu bukan main-main. Sholat itu adalah penghambaan kita kepada Tuhan, untuk agar kita diakui sebagai hamba-hambanya Allah yang telah berserah diri sebagai umat Islam, di mana Islam tersebut artinya adalah berserah diri sepenuhnya mutlak kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita diberikan kesehatan fi dunya wa akhirah, diberikan hidayah, taufiknya, berkat guru-guru kita, dijauhkan dari bala dan musibah, diberikan petunjuknya, dan diakhirkan kita sekalian di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.